Nah, kalau dia mau minta pembiayaan pembelian sepeda motor, nah kalau di bank konvensional kan dikasih uang, nanti bayar lebihnya berapa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkesempatan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Wakil Dekan 1 FEBI UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Dr. Syaugi Mubarak MA, yang dimana hari ini kita akan melakukan wawancara dengan tema mengenal lebih dekat tentang Bank Syariah. Jadi langsung saja Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah. Jadi langsung saja Bapak, mengenai hari ini kan kita mengenai tentang Bank Syariah. Jadi untuk pembuka dari wawancara hari ini, saya ingin bertanya Bapak, menurut Bapak apa itu yang dimaksud dengan Bank Syariah? Oke. Jadi Bank Syariah ini kan kelahirannya itu karena disebabkan oleh ada regulasi ya tentang perbankan syariah. Itu sejak adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Nah, itu kita mengenal dua sistem perbankan Indonesia. Yang pertama, perbankan dengan sistem bunga, yaitu bank konvensional. Nah, yang kedua, perbankan yang dengan sistem bagi hasil. Jadi, bank syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatan pengumpulan dana, pembiayaan atau financing dan jasa itu berbasis syariah. Nah, yang membedakan sangat spesifik antara bank syariah dengan bank konvensional itu adalah pada instrumen bagi hasil atau prinsip syariah. Memang produk-produk di perbankan syariah itu tidak semuanya bagi hasil. Bagi hasil itu hanya pada mudharabah dan musyarakah. Ada yang berbasis jual beli, gadai. Kalau di bank konvensional tidak boleh dia melaksanakan gadai, tapi di bank syariah boleh dengan melahan. Saya kira itu yang paling prinsip lah, perbedaan mendasar. Iya. Di samping yang lain sih. Jadi dari pernyataan Bapak tadi bahwa dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah merupakan bank yang merupakan sistemnya itu instrumennya menggunakan sistem prinsip syariah, berbeda dengan yang halnya bank konvensional iya, gitu ya. Saya kira begitu. Yang mendasar. Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Ya. Nah, dari pernyataan Bapak tadi kan ada menyebutkan bahwa bunga dengan bagi hasil itu berbeda. Ya. Tapi di mata masyarakat antara bunga dan bagi hasil itu tadi itu hampir sama begitu Pak. Apakah benar seperti itu Bapak? Jadi bisa minta tolong jelaskan lebih spesifikasinya seperti apa? Ya kemungkinan di masyarakat memang literasi tentang bank syariah itu memang belum begitu banyak ya. Nah, makanya perbankan syariah itu universitas ya, IAIN, UIN dan beberapa lembaga keagamaan itu untuk mensosialisasikan tentang bank syariah. Nah, tentu beda antara bunga dan bagi hasil. Al-Qur'an sudah menjelaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi bunga itu diharamkan. Nah, kalau bagi hasil itu karena kerjasama. Nah, itu pernah dipraktikkan oleh baginda Rasulullah dengan istri beliau Siti Khadijah. Jadi dalam perbankan syariah itu pembiayaan itu berbasis dengan dilihat dari kontraknya. Kalau dia nanti mau kerjasama, maka akadnya bisa mudharabah musyarakah. Nah, kalau dia mau minta pembiayaan pembelian sepeda motor, nah kalau di bank konvensional kan dikasih uang, nanti bayar lebihnya berapa. Nah, pokoknya di bank konvensional mau beli sepeda motor dengan harga 15 juta, maka bank mengasihkan uang, memberi uang. Nah, ada kelebihan, ada tambahan 3 juta umpamanya. Nah, 3 juta itu riba. Nah, kalau di bank syariah tidak. Bank syariah tidak memberikan uang, tapi bank syariah menjual barang. Nah, dijual dengan harga 18 juta, bank syariah membeli 15 juta, ada untungnya 3 juta. Itu dibolehkan dalam Islam. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, kemungkinan masyarakat sih masih mungkin belum begitu paham menyamakan antara bangsa dan bank konvensional. Kayak itu mungkin. Jadi jelaskan Pak dari pernyataan Bapak tadi bahwasanya
antara bagi hasil dan juga bunga itu sangat berbeda kan ya Pak. Kalau bunga Beda. itu merupakan tambahan, Aha. kalaunya dari bagi hasil itu kayak semacam hasil dari penjualan. Enggak, kalau bagi hasil kerjasama. Kerjasama gitu antara Ya. yang pembeli dan juga penjual. Bukan, antara mudorib dengan sohibul mal. Kalau yang jual beli itu bukan bagi hasil, itu hanya jual, semacam kita jual beli di pasar lah. Jadi bank menjual satu produk, lalu bank melebihkan dari pokok yang dia beli, itu jual beli. Jadi yang mendasar sebenarnya perbedaannya itu pada prinsip syariah. Jadi bank syariah itu beroperasi tunduk kepada aturan-aturan agama. Aturan-aturan agama itu diformulasikan dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, saya kira itu jelas sekali sudah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Oke, iya. Jadi untuk dari nasabah di bank syariah, apakah nasabah yang menabung di bank syariah itu hanya teruntuk umat muslim? Nah, kalau apabila non muslim itu diperbolehkan, apakah itu diperbolehkan aja gitu Pak? Atau ada ketentuan khusus untuk yang bukan non muslim? Oh, ya ini kan bank syariah kan bagian dari muamalah ya. Jadi boleh non muslim itu boleh. Ya, muslim non muslim boleh sepanjang dia tunduk pada aturan-aturan yang ada di prinsip syariah. Yang tidak boleh itu kan ibadah seperti sholat, haji. Tapi yang fikih dalam muamalah itu kan itu dibolehkan. Kan banyak, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak orang non muslim. Jadi bank syariah itu tidak hanya khusus bagi orang muslim. Siapapun boleh ikut menjadi nasabah di bank syariah, baik dari funding, pembiayaan, pengumpulan dana maupun untuk financing pembiayaan. Tidak ada satu khusus, tidak ada. Sepanjang dia menundukkan diri pada hukum syariah, dalam arti dia setuju dengan akad yang disodorkan kepada dia tanda tangan, is okay, tidak masalah. Ya, karena dia bukan ibadah mahdhah, dia ibadah bagian dari muamalah. Seorang muslim dengan non muslim itu kan bermuamalah itu biasa saja, termasuk kita bergaul, berteman. Yang tidak boleh itu kan yang masuk pada ritual-ritual seperti sholat, haji, zakat. Nah kalau yang perbankan is okay aja sih, boleh. Jadi begitu teman-teman. Kadang dari masyarakat memiliki perspektif bahwasanya antara kita untuk menabung di bank syariah itu tidak ada buat non muslim di bank syariah. Kadang tuh ada yang berpikiran seperti itu Bapak. Salah. Jadi dengan adanya penjelasan Bapak tadi bahwa lebih jelas kalau untuk di bank syariah kita maupun umat muslim ataupun non muslim kita diperbolehkan untuk menabung di bank syariah gitu ya Pak. Dan tidak ada yang namanya ketentuan khusus buat kita membuka tabungan ataupun kita mengajukan pembiayaan begitu kan Pak? Sama. Jadi antara umat muslim dan non muslim itu di mata muamalah itu sama saja gitu. Asal kita mau mengikuti bagaimana aturan dari bank syariahnya tadi tersebut. Ya, Rasulullah kan pernah juga menggadaikan baju besi buat orang Yahudi. Nah itu kan berarti kan praktek bermuamalah sudah dijalankan oleh Nabi. Saya kira itu mungkin. Ada pertanyaan yang menarik dari pandangan mata masyarakat begitu kan Bapak. Jadi menurut Bapak bagaimana pesan-kesan Bapak untuk yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Oh iya. Ya saya menghimbau kepada masyarakat untuk menabung di bank syariah maupun melakukan pembiayaan di bank syariah, karena tentu kita akan mendapatkan ketenteraman secara rohani. Yang jelas sebagai seorang muslim yang kafah tidak hanya bermuslim dalam hal ibadah saja, tapi juga dalam bermuamalah. Nah, kalau tidak kita umat Islam, siapa lagi yang membesarkan bank syariah? Karena di bank syariah itu tidak hanya membuka instrumen pembiayaan tabungan, juga di situ ada penyaluran zakat, sedekah, infak dari para nasabah. Nah, ini juga membantu masyarakat kita yang ingin meningkatkan ekonominya. Jadi tentu bank syariah juga tidak hanya khusus bagi orang muslim, non muslim pun saya himbau juga untuk bertransaksi di bank syariah, melakukan kegiatan pembiayaan atau tabungan atau jasa di perbankan syariah, karena di samping menenteramkan batin, tentu banyak sejumlah manfaat yang didapatkan apabila kita menabung atau melakukan pembiayaan di
bank syariah. Ya. Jadi bagi seorang muslim tentu tidak hanya berpikir bisnis dalam melakukan kegiatan transaksi nasabah, tapi juga ada keberkahan dan kemanfaatannya bagi umat Islam khususnya dan masyarakat seluruhnya. Saya kira itu pesan saya. Baik, jadi demikian hari ini. Terima kasih Bapak atas waktunya yang Ya, telah sama-sama. diluangkan. Sama-sama. Semoga pada wawancara hari ini kita memiliki kesan yang mendalam buat kita, bahwasanya alangkah lebih baiknya kita menabung dan juga melakukan transaksi itu di pada bank syariah, gitu kan Pak, karena kita juga mencari keberkahan dalam hidup ini, gitu kan Pak. Sip. Jadi langsung saja, sekian Bapak, terima kasih. Kasih. Mohon maaf kalau saya selaku pembawa acara melakukan kesalahan dalam perbuatan ataupun perkataan. Sama-sama. Tim Uwina TV, Febi Uwinantasari Banjarmasin, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak sempatkan pada hari ini. Saya selaku tim Uwina TV, Febi Uwinantasari Banjarmasin, undur diri, dan buat kawan-kawan jangan lupa buat like, komen, dan share video ini agar lebih bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.